Sehat dan baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi bersama Miss Didia dalam pembelajaran fisika. Dan hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat gas yang berhubungan tentang tekanan. Nah, jadi yang akan kita pelajari, yang pertama itu adalah gas ideal. Nah, jadi tekanan yang akan kita pelajari hari ini itu khususnya di gas ideal. Kalau di sebelumnya kita sudah belajar tekanan di zat cair, yang ada peristiwa mengapung, tenggelam. Nah, hari ini kita belajar tentang tekanan di gas ideal. Nah, apa sih itu gas ideal? Nah, gas ideal adalah gas yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, Miss kasih contoh. Contohnya ada sebuah balon yang sudah diisi oleh gas. Nah, gas yang ada di dalam balon tersebut itu terdiri dari partikel-partikel kecil atau bagian-bagian kecil yang tidak bisa kita lihat, tapi ternyata di dalam balon tersebut, gas tersebut itu saling bergerak secara acak dan tidak berinteraksi antar partikel. Nah, jadi di dalam balon yang sudah diisi gas tersebut, partikelnya ini banyak, bisa sampai ribuan. Nah, dari antara ribuan partikel tersebut, dia tidak saling berinteraksi, maka bisa kita sebut bahwa gas yang ada di dalam balon tersebut adalah gas ideal, ya kan? Tapi tidak semua gas dibilang gas ideal. Tidak semua gas termasuk ke dalam gas ideal. Nah, apa kriterianya atau apa syarat-syarat gas itu dapat disebut sebagai gas ideal? Yakni tidak adanya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul gas. Ini maksudnya yang tadi anak, tidak ada interaksi atau tidak ada saling tolak-menolak antar partikel atau molekulnya. Nah, yang selanjutnya katanya volume gas ideal sama dengan volume bejana. Tadi kan Miss kasih contoh adalah balon yang diisi gas. Nah, jadi volume dari balon dengan volume gas yang ada di dalam balon tersebut adalah sama. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah persamaan gas ideal. Nah, gas adalah zat yang memiliki sifat makroskopis. Artinya sifat makroskopis ini bahwa sifat dari benda tersebut memiliki besaran-besaran yang bisa diukur dengan alat ukur. Contohnya, besaran-besaran yang berpengaruh terhadap gas itu ada yang namanya suhu, tekanan, dan volume. Semua besarannya ini, semua besaran dari gas ini, mulai dari suhu, tekanan, dan volume, ketiga ini bisa diukur menggunakan alat ukur. Kalau kita kenal suhu bisa diukur menggunakan termometer, ya kan? Nah, tekanan dan volume kamu bisa cari sendiri nanti apa alat ukur yang bisa mengukur tekanan dan volume. Sedangkan kalau dibilang sifat mikroskopis, artinya sifat dari besaran-besarannya tidak bisa diukur menggunakan alat ukur. Nggak bisa diukur langsung dia, karena tidak ada alat ukur yang bisa mengukurnya. Contohnya kelajuan. Tidak ada alat ukur yang bisa mengukur kelajuan. Ya. Lanjut ada energi kinetik, momentum, dan massa. Massa yang dimaksud sini adalah massa tiap partikel. Penyusun materi, bukan massa bendanya, tapi massa penyusun partikel, massa partikel-partikel penyusun benda. Oke? Lanjut, hukum-hukum dalam persamaan gas ideal. Jadi ada beberapa hukum yang mengatur dalam persamaan gas ideal. Yang pertama ada hukum Boyle. Sesuai dengan namanya, hukum Boyle ini ditemukan oleh Robert Boyle di tahun 1627 sampai 1691. Nah, jadi si Robert Boyle ini melakukan suatu percobaan untuk menyelidiki apa sih hubungan tekanan dengan volume gas jika di gas tersebut berada dalam suatu wadah tertutup yang memiliki suhu konstan. Jadi maksudnya gini, ada sebuah tabung yang diisi oleh udara, contohnya hidrogen. Nah, tabung yang diisi hidrogen ini, jadi si Robert Boyle ini dia mau menentukan, dia mau tahu apa hubungan tekanan dengan volume dari gas hidrogen ini jika gas ini dimasukkan ke dalam tabung tadi yang tertutup, tidak ada bocor, dan memiliki suhu yang konstan. Bagaimana hubungan tekanan dengan volumenya? Nah, jadi hasil percobaannya dia dapat bahwa jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor, dijaga suhunya konstan, dijaga suhunya tetap, maka tekanan gas atau P berbanding terbalik dengan volumenya.
atau V. Nah, perhatikan gambarnya. Kalau kita lihat di sini kan grafiknya, garisnya ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan, ya kan? Ke bawah. Artinya apa, nak? Saat P tinggi, V-nya sedikit. Atau saat P-nya rendah, V-nya banyak. Oke? Miss yakin kalian sudah pernah belajar membaca grafik ya. Di titik ini, yang titik paling atas ini, kita bisa lihat dia V-nya tinggi kan? Besar. Tapi kalau kita dari garis ke bawah, dia menandakan bahwa V-nya kecil di titik ini. Sedangkan di titik yang paling bawah ini, dia menunjukkan bahwa posisi titik ini, dia berada di P-nya kecil, sedangkan V-nya besar. Ingat ya, nak, kalau contohnya garis yang seperti ini, garis P ini, dia kan makin ke kanan makin besar. Otomatis P-nya besar, P-nya kecil. Nah, dari grafik sini, kalian sudah bisa membaca. Ayo, Miss mau kalian berlatih membaca grafik ya. Nah, dari grafik ini, hasil grafik yang bisa kita baca bahwa P itu berbanding terbalik dengan V. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Saat tekanan tinggi, maka volumenya akan semakin kecil. Atau saat tekanan semakin kecil, maka volume gasnya akan semakin besar. Nah, hukum Boyle ini berlaku jika yang pertama suhu gasnya tetap. Artinya tidak ada perubahan suhu. Yang berubah itu hanya volume dengan tekanan dari gas tersebut. Yang kedua ada massa gasnya tetap. Nah, massa gas tetap artinya massa dari gas tersebut tidak mengalami penambahan atau pengurangan. Otomatis wadah yang digunakan ya harus tidak mengalami kebocoran. Kan nggak boleh mengalami kebocoran. Karena apa? Kalau wadahnya tersebut terbuka atau mengalami kebocoran, otomatis massa dari gas kamu nggak bisa tetap. Bisa jadi gas tersebut keluar dari wadah atau ada udara lain yang masuk ke dalam wadah. Berarti massa gasnya sudah berubah, ya kan? Nah, yang ketiga itu gas tidak dalam keadaan jenuh, dan yang keempat tidak terjadi reaksi kimia dalam tabung. Nah, untuk persamaannya nanti di hukum Boyle ini kamu pakai persamaan P1V1 sama dengan P2V2, di mana P1 itu tekanan mula-mula, satuannya biasanya ATM atau cm Hg, dan P2 itu tekanan akhirnya, V1 volume awal, V2 volume akhir. Jadi maksudnya gini, ada keadaan di mana suatu tabung diisi oleh gas hidrogen, ya kan? Nah, ternyata keadaan kedua suhunya tetap. Keadaan kedua suhu dari gas tersebut tetap. Tapi yang berubah hanya tekanan dengan volumenya. Otomatis karena dia berubah berarti ada posisi awal, ada posisi akhir. Ada keadaan awal, ada keadaan akhir. Jadi yang di sebelah kiri ini P1V1 ini keadaan awalnya. Ya kan? Sebelum P dan V-nya berubah, inilah dia P1V1. Sedangkan di keadaan kedua, ya ini saat P2 atau tekanannya dan volumenya mengalami perubahan. Oke, jadi yang awal kamu satukan di sebelah kiri dan yang setelah perubahan kamu satukan di sebelah kanan. Nah, contohnya, sejumlah gas ideal pada mulanya mempunyai tekanan P. Berarti kan awal ya, karena P. Dan volumenya V. Jika gas tersebut mengalami proses isotermal, termal itu artinya suhu. Nah, iso itu sama, berarti kalau isotermal perubahan suhunya sama, artinya tidak ada perubahan, berarti tetap. Sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula. Nah, pertanyaannya berapakah volume gas tersebut? Kamu tulis diketahui. Diketahuinya tekanan awalnya P1-nya itu P, volume awalnya itu V, volume awalnya ini V atau V1. Tekanan akhirnya nih bikin P2, di mana katanya akhirnya kan tekanannya menjadi 4 kali, di mana pada soal sudah diberitahu bahwa tekanan akhirnya bernilai 4 kali dari tekanan semula. Kalau tekanan semulanya P, berarti kan 4 kali tekanan sempurna, berarti jadinya 4P. Makanya Miss bikin P2-nya bernilai 4P. Dan volume awal itu tadi V1, dan yang ditanya ada volume gas setelah berubah, berarti V2, ya kan? Nah, pakailah persamaan hukum Boyle, yakni P1V1 sama dengan P2V2. P1-nya itu P, V1-nya tetap tulis P1,
P2-nya nilainya 4P, gantikan P2-nya jadi 4P, dan P2-nya tetap V2. Makanya kan persamaan P di kiri ada P, di kanan ada P, bisalah mati P-nya kan? Mati, mati. Hanya P-nya yang mati ya, nak. Di sini 4-nya tetap sisa. Berarti kalau sini sudah mati, hanya sisa V1. Sedangkan di sini sudah mati P-nya, berarti sisa 4 V2. Makanya V1 nilainya 4 kali V2. Ini kan V1 ya, nak. Yang ingat, yang ditanya harus berada di sebelah kiri. Berarti kalau kamu sudah dapat V1 sama dengan 4 V2, pertanyaannya berapa V2-nya? Bukan V1-nya yang ditanya, V2-nya. Makanya V2 ini kamu pindah ke sebelah sini, jadilah dia V1 dibagi 4. Atau bisa kita bilang seperempat V. Nah, jadi V2, volume gas akhirnya, dia akan bernilai seperempat dari volume mula-mula. Oke, lanjut hukum yang kedua itu namanya hukum Charles. Hukum Charles juga ditemukan oleh seseorang yang bernama Charles, yakni Jacques Charles. Di tahun 1746 sampai tahun 1823. Nah, jadi berbeda dengan percobaan si Boyle. Percobaan si Jacques ini mau menentukan hubungan antara suhu dengan volume gas di saat tekanan konstan atau tekanan sama. Jadi bedanya penelitian atau hukum Boyle dengan hukum Charles ini, kalau di Boyle dia yang sama adalah suhunya, tapi kalau di Charles yang sama adalah tekanannya. Kalau di Boyle dia menentukan hubungan tekanan dengan volume, kalau di Charles menentukan hubungan antara suhu dengan volume. Jadi hasil penelitian si Charles didapat bahwa jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan atau tekanannya tetap, maka volume gasnya sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi maksudnya gini, ada sebuah tabung yang diisi oleh udara, yakni hidrogen, diisi gas hidrogen. Nah, jadi dia mau menentukan bagaimana perbandingan antara suhu dengan volume gas jika keadaan mulanya akan dirubah dan yang dirubahnya adalah suhu dengan gasnya. Jadi bandingkan bagaimana keadaan awal dengan keadaan akhir jika suhu dan gasnya dirubah, bagaimana hubungan suhu dan gasnya. Nah, itulah maksud percobaan hukum Charles. Makanya Miss bikin di sini kan yang ditanya perbandingan volume dengan waktu, suhu. Berarti di sini V per T sama dengan V2 per T2. Nah, jadi ini awal persamaannya. Yang awal kamu tempatkan di sebelah kiri, yang akhir kamu tempatkan di sebelah kanan, ya. Nah, makanya di sini Miss bikin V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Saran Miss ini kan ada 3 kan, nak, ya. Kamu boleh pakai yang pertama. Yang pertama ya. Atau pakai yang ketiga. Kalau kamu rasa bagi-bagi lebih susah, pakailah yang kali-kali. Nah, dari mana Miss datangnya V1 kali T2 sama dengan V2 kali T1? Ini kan sama dengan, berarti bisa kamu kali silang. V1 pasangannya T2, makanya V1 T2. Dan V2 pasangannya T1, makanya di sebelah kanannya jadi V2 kali T1. Seperti itu ya, nak, ya. V1 itu volume mula-mula, satuannya meter kubik. Dan V2 itu volume akhir, satuannya meter kubik. T1 itu suhu mula-mula, satuannya Kelvin. Dan T2 itu suhu akhir, satuannya juga Kelvin. Jadi kalau contohnya di soal dikasih tahu satuan suhunya masih Celcius, kamu harus rubah dulu ke Kelvin. Oke, contoh soalnya. Di dalam sebuah bejana tertutup terdapat gas yang mempunyai volume 2 liter. Ingat tadi volume itu satuannya meter kubik bukan liter, berarti harus kamu rubah nanti. Dan suhunya 27 derajat Celcius. Ingat tadi di sebelumnya suhu itu satuannya Kelvin ya, nak, ya. Makanya nanti kamu rubah dari derajat Celcius ke Kelvin. Jika volume gasnya menjadi 3 liter, maka suhu gas menjadi, bikin diketahuinya, volume awal, V1-nya 2 liter. Kamu rubah ke meter jadi 2 kali 10 pangkat minus 3, atau Miss bikin sama dengan 0,002. Volume akhirnya V2-nya 3 liter.
atau sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik, atau sama seperti 0,003 meter kubik. Pertanyaannya berapa suhu akhirnya? Kalau suhu awalnya 27 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin, berarti ditambah 273, jadinya 300 Kelvin. Masukkan ke rumus yang pertama, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang awal di sebelah kiri, yang akhirnya berada di sebelah kanan. Masukkan angkanya masing-masing. Di sebelah kiri dan kanan masing-masingnya ada 10 pangkat minus 3, sama-sama ada ini 10 pangkat minus 3. Kamu matikan aja, karena kan kiri kan ada dia. Berarti mati. Di kiri sisa 2 per 300, di kanan sisa 3 per T2. Kali silangkan. Oh, kamu kecilkan dulu. Sama-sama bagi 2, makanya ini jadi 2 per 1 per 150 sama dengan 3 per 72. Jadi ini kan awalnya 2 per 300, nah jadi 1 per 150. Itu caranya hanya kamu rubah. Yang atasnya kamu bagi 2, yang bawah juga bagi 2. Makanya dia jadinya 1 per 150. Setelah itu kamu silang aja. 1 kali T2, 3 kali 150. Makanya T2 sama dengan 450 Kelvin. Berarti T2-nya sama dengan, ini kan satuannya dalam Kelvin. Kalau dari Celcius rubah ke Kelvin ditambah. Dari Kelvin rubah ke Celcius dikurang. Sama seperti waktu kita kelas 7 belajar perubahan suhu ya. Nah, jadi 450 Kelvin ini kalau kita rubah ke Celcius dapatnya adalah 177. Jadi sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Miss harap kalian dapat mengerti. Apabila ada yang tidak mengerti silahkan tanya di kolom komentar. Dan untuk kali ini Miss buka sesi siapa cepat duluan menjawab di kolom komentar. Nanti Miss kasih pertanyaannya akan dapat nilai lebih. Jadi kan lumayan untuk membantu nilai kuisnya nanti, oke? Nah, sampai jumpa di pertemuan fisika kita selanjutnya.